Halo, jumpa kembali dengan saya, Ron Lukman. Apa kabar para insan catur? Semoga semua dalam keadaan baik dan tentunya semua dalam keadaan semangat. Kali ini saya akan tampilkan satu partai yang menarik yang dimainkan pada kejuaraan catur online bergu Eropa 2021. Partai ini baru saja dimainkan pada tanggal 30 Maret 2021. Baiklah, sebelum saya melanjutkan video ini, saya ingin mengucapkan salam saya pada warga Bandung. Pertama pada senior saya dan sesepuh catur warga Bandung, yaitu Bapak Arthur Siahaya, teman seangkatan saya, Bapak Saipuddin, yang duduk sebagai binpres pada kepengurusan Percaba saat ini, adik-adik saya seperti Bapak Iwan Santosa, Denny Sonjaya, Purnama, dan yang lainnya. Intinya untuk warga Bandung yang mencintai catur. Kembali ke catur. Partai ini dimainkan oleh Grandmaster Luke Maxen, Elo rating 2698, melawan Grandmaster Miranda Wojcik, Elo rating 2635. Partai ini saya sebutkan menarik karena hitam dapat memanfaatkan kesalahan putih yang menutup serangan di sayap menteri, sehingga hitam mempunyai kesempatan yang bagus untuk melakukan penyerangan dan pendobrakan di sayap raja putih. Dan partai ini sendiri dikatakan seru karena kedua belah pihak melakukan langkah rokade yang berbeda sayap. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Putih membuka permainan dengan langkah E4, dibalas C5 oleh hitam, kuda F3, E6, G3, kuda C6, gajah G2, kuda F6, D3, D5, kuda B ke D2, gajah E7, rokade, B6, benteng E1, gajah B7, C3. Saya mundur satu langkah. Di sini bisa saja putih bermain dengan menggunakan formasi serangan King Indian dengan cara melangkah E5, kuda D7, kuda F1, menteri C7, gajah F4, atau menteri E2. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah putih melangkah C3, hitam melanjutkan dengan menteri C7, A3, H6, E5, kuda D7, D4, rokade panjang. Maka terjadilah permainan dengan tema berbeda melakukan posisi langkah rokade. Di sini putih melanjutkan dengan B4, C4, B5. Setelah langkah ini, jelas putih mendapat kebuntuan untuk melakukan penyerangan atau pendobrakan di sayap menteri. Sebaiknya di sini putih mencoba langkah dorongan A4 sehingga masih terjadi ketegangan di sayap menteri. Jadi kalau saya mundur satu langkah,
di sini putih bisa saja melangkah A4. Kembali kepada posisi partai. Setelah B5, hitam melanjutkan kuda A5 sekaligus mengunci serangan putih di sayap menteri. A4. Di sini kita sudah bisa melihat bahwa hitam tinggal melakukan manuver untuk penumpukan perwiranya di sayap raja. Dan pada saat yang tepat melakukan pendobrakan melalui garis G atau H. Dan menempatkan raja pada posisi yang aman. Partai berlanjut. Benteng D G8. Hitam sudah mulai rencana pertama dengan melakukan penumpukan kekuatan di sayap raja. H4, raja B8, menempatkan posisi raja pada posisi yang paling aman. Kuda H2, gajah C8, kuda G4, menteri D8. Di sini hitam mulai melakukan manuver yang tepat sebelum mencari celah untuk melakukan pendobrakan. Benteng A2, kuda F8, menteri F3, menteri E8. Dan di sini putih melanjutkan dengan langkah H5. Akibat dorongan ini terlihat celah di petak G5. Partai berlanjut. Kuda D7, kuda F1, gajah B7, gajah E3, raja A8. Sesuai dengan skenario, raja ditempatkan pada posisi yang paling aman sebelum melakukan pendobrakan. Menteri E2, kuda F8, gajah F3, kuda H7. Di sini hitam mencoba untuk melakukan manuver untuk menempatkan buahnya pada posisi yang tepat sebelum melakukan penobrakan di garis H dan G. Kuda D2, kuda F8, benteng B2. Terlihat di sini bahwa hitam jelas mendapat kebuntuan untuk melakukan penyerangan di sayap menteri atau di mana raja hitam berada. Partai berlanjut. Menteri D8 memanfaatkan celah kecil di petak G5. Gajah G2, gajah G5, F4, gajah E7. Jelas di sini hitam sudah memprovokasi pion sayap raja putih untuk maju. Dan partai berlanjut. Kuda F2, G6. Di sini hitam sudah saatnya untuk melakukan serangan memanfaatkan kekuatan garis. Partai berlanjut.
Raja H2, kuda D7, gajah F3, F5, hitam mulai melakukan penekanan di posisi sayap raja putih. H makan G6, H5. Langkah jawaban bagus dari hitam untuk merencanakan membuka garis H. Partai berlanjut. Benteng H1, benteng makan G6, kuda F1. Di sini putih membuat posisi penjagaan yang kuat di sayap raja, dan tentu saja hitam memerlukan bantuan tambahan untuk melakukan penyerangan, yaitu gajah yang berada di B7 dan kuda yang berada di A5. Tentu saja senjata ini akan digunakan pada saat yang tepat. Partai berlanjut. Benteng H ke G8. Bermaksud melakukan dorongan H4. Gajah makan H5. Di sini hitam mengambil keputusan langkah ini karena melihat adanya dorongan H4, walaupun harus mengambil konsekuensi dua garis, yaitu garis H dan garis G menjadi terbuka. Partai berlanjut. Benteng G6 ke G7, kuda H3, kuda F8. Kembali hitam melakukan manuver di sayap raja. Gajah F2, kuda B3. Di sini hitam menyiapkan bala bantuan untuk diterjunkan setelah dianggap harus ada tenaga tambahan untuk menekan posisi putih. Partai berlanjut. Gajah F3, kuda C1 melakukan ancaman terhadap Menteri Putih. Menteri E3, kuda D3. Di sini kita sudah bisa melihat bahwa kuda yang sebelumnya tidur sudah bergerak untuk menggempur pertahanan hitam. Partai berlanjut. Benteng D2, benteng H7. Di sini terlihat hitam memainkan kekuatan dua garis yang terbuka. Raja G2 menghindari pin terhadap kuda yang berada di H3. Kuda G6, hitam mencari petak untuk membongkar pertahanan putih. Putih melanjutkan dengan benteng makan D3. Di sini putih mengorbankan kualitas karena menganggap kuda di D3 sangat mengganggu.
Kuda H4 melakukan langkah skak, langkah tempo yang bagus untuk menghilangkan gajah yang berada di F3. Raja G1, kuda makan F3 sekaligus melakukan langkah skak, menteri makan F3, C makan D3, menteri makan D3. Setelah menteri makan D3, di sini terlihat rencana hitam untuk menempatkan kedua bentengnya di garis H plus satu menteri. Lalu mengaktifkan gajah yang berada di B7 untuk diterjunkan di dalam pertempuran. Partai berlanjut, benteng G ke H8 mulai melakukan penumpukan kembali di baris H. Raja G2, benteng H6, kuda D2, menteri G8, kuda F3, menteri G4, kuda F ke G1, gajah C8 untuk melakukan manuver agar gajah mempunyai petak yang bagus sekaligus membantu untuk melakukan penyerangan. Gajah E1, menteri G8, benteng H2, menteri H7. Di sini hitam sudah selesai melakukan persiapan, yaitu melakukan penumpukan 3 perwira di garis H. Dan partai berlanjut, benteng H1, gajah D7, menteri F1, gajah E8, kuda F3. Di sini putih melakukan blunder dalam posisi tertekan. Hitam melangkah, benteng makan H3. Dan di sini putih menyerah dalam posisi yang tidak tertolong. Hikmah dari partai ini adalah, pertama, putih melakukan kesalahan, yaitu membuat strategi yang kurang tepat, sehingga menutup peluang untuk dapat melakukan serangan di sayap menteri. Dan hitam mempunyai kesabaran untuk melakukan pendobrakan yang tepat dengan melakukan manuver dan penumpukan kekuatan di sayap raja. Semoga partai ini bermanfaat dan ada hal yang dapat dipelajari. Sekian perjumpaan kita kali ini. Salam catur, tetap semangat, dan gens unasumus.